Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maleng Gofandi. Saya dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri 12 Depok. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Dalam komponen biotik terbagi menjadi dua, yaitu tingkatan suatu organisme dan tingkat trofik. Dalam tingkatan satuan organisme terbagi menjadi individu, populasi, dan komunitas. Dalam tingkat trofik terbagi menjadi produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam tingkatan lingkungan abiotik dibagi menjadi cahaya, matahari, tanah, udara, suhu, dan sebagainya. Kedua tingkatan biotik dan abiotik tersebut akan bertemu dalam melakukan interaksi dan membentuk suatu ekosistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi dari komponen abiotik. Yang pertama ada tanah. Tanah merupakan tempat hidup sebagian besar organisme di bumi ini seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Yang kedua ada air. Sebagian besar tubuh organisme terdiri atas air. Oleh karena itu, air mutlak dibutuhkan oleh semua organisme. Yang ketiga itu ada cahaya matahari yang merupakan sumber kehidupan terbesar di bumi. Yang keempat ada udara yang tersusun oleh gas-gas seperti oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Yang kelima ada suhu. Suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup bagi hewan, tumbuhan, dan manusia. Yang keempat ada kelembaban. Pada ekosistem darat, kelembaban udaranya ditentukan oleh kadar air di udara dan beberapa istilah kelembaban udara, yaitu kelembaban mutlak, kelembaban spesifik, dan kelembaban relatif. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang tingkatan satuan organisme. Yang pertama itu ada individu. Individu itu adalah satu hewan yang hanya sendiri di tempat tersebut. Sedangkan populasi adalah kumpulan dari beberapa individu atau sejenisnya secara bersama. Yang ketiga itu ada komunitas. Komunitas itu adalah sekumpulan populasi dari individu dalam suatu lingkungan. Komponen biotik adalah komponen yang berupa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, fungi, dan protista. Sedangkan komponen abiotik merupakan suatu benda berbentuk fisik seperti tanah, matahari, udara, dan sebagainya. Seperti dalam yang saya jelaskan dari peta konsep. Yang selanjutnya itu ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Untuk makan dan dimakan dalam suatu ekosistem membentuk suatu pola urutan saling berkaitan dengan rantai makanan. Oleh karena itu, pola tersebut dinamakan rantai makanan atau food chain. Suatu ekosistem terdiri atas beberapa macam rantai makanan. Hal ini disebabkan oleh variasi makanan yang dikonsumsi. Hubungan antara rantai-rantai makanan pada suatu ekosistem menghasilkan jaringan atau percabangan atau dinamakan jaring-jaring makanan food web. Jaring-jaring makanan menunjukkan semua kemungkinan aliran energi dan materi di antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Yang selanjutnya itu ada piramida ekologi yang terbagi menjadi tiga, yaitu piramida jumlah, biomasa, dan energi. Piramida jumlah itu adalah jumlah individu yang berada pada tingkat trofik 1, biasanya paling melimpah dan jumlahnya lebih banyak daripada tingkat lainnya. Yang kedua itu piramida biomasa, yaitu berfungsi menggunakan panduan massa seluruh organisme di habitat tertentu. Selanjutnya ada piramida energi. Penggunaan piramida biomasa cukup akurat, namun seringkali piramida biomasa tidak selalu memberi informasi yang kita butuh tentang ekosistem tertentu. Oke, selanjutnya ada tingkat trofik dalam ekosistem. Dalam urutan peristiwa makanan dan dimakan dalam suatu ekosistem, para ahli ekologi membagi organisme ke dalam tingkat-tingkat trofik dilihat dari jenis makanannya. Berdasarkan tingkat trofiknya, produsen menempatkan tingkat trofik 1, konsumen primer herbivore,
menempati tingkat 2, konsumen sekunder karnivor menempati trofik 3, dan seterusnya. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Saya Ahmad Fandi, pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.